Pemikiran Al-Hallaj yang sangat kontroversial, menonjolkan dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam adalah ajarannya tentang hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. 13. Fana bagi Al-Hallaj mengandung 3 tingkatan, tingkat memfanakan semua fikiran, tajrid takli, hayalan, perasaan dan perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah dan tingkat menghilangkan semua kekuatan pikiran dan kesadaran. Dari tingkat fana dilanjutan ke tingkat fana al-fana. Peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ketuhanan melarut dalam hulul hingga yang disadarinya hanya Tuhan. Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia. Bertolak dari dasar pemikiran Al-Hallaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat 2 sifat dasar, yaitu lahut, ketuhanan, dan nasut, kemanusiaan. Tuhan pun, menurutnya, mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Dengan dasar inilah maka persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi. Dan persatuan inilah, dalam ajaran Al-Hallaj, disebut al-hulul, mengambil tempat. Paham Al-Hallaj di atas didasar oleh konsep penciptaan Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan menciptakan makhluknya, dia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara dia dengan dirinya sendiri. Dialog yang di dalamnya tidak ada kata-kata ataupun huruf-huruf. Yang dilihatnya hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya, dan dia pun cinta terhadap zatnya itu. Cinta yang tak dapat disifatkan dan cinta inilah yang menjadi sebab dari segala yang ada, makhluknya. Kemudian dia pun mengeluarkan dari yang tiada bentuk dari dirinya dan bentuk itu adalah Adam. Maka diri Adamlah, Tuhan muncul dalam bentuknya. Dengan demikian pada diri Adam terdapat sifat-sifat yang dipancaran Tuhan yang berasal dari Tuhan. Teori lahut dan nasut ini mempunyai dasar yang ada di dalam Al-Quran yakni. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ayat tersebut di atas ditafsirkan sebagai diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena pada diri Adam, Allah bersemayam di dalam dirinya, kecuali iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih tinggi dari Nabi Adam. Tentang sifat lahut dan nasut Tuhan, dapat dilihat dari syair Al-Hallaj berikut. Maha suci diri yang sifat kemanusiaannya membukakan rahasia cahaya ketuhanannya yang gemilang. Kemudian kelihatan bagi makhluknya dengan nyata dalam bentuk manusia yang makan dan minum. Al-Hallaj juga mempunyai banyak syair-syair, antara lainnya sebagai berikut. Aku adalah dia yang kucintai, dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah 2 jiwa yang menempati satu tubuh. Jika engkau melihat aku, engkau lihat dia. Dan jika engkau lihat dia, engkau lihat kami. Aku adalah rahasia yang maha besar. Yang maha besar bukanlah aku hanya satu dari yang benar. Maka bedakanlah antara kami. Bentuk-bentuk al-hulul al-jawari yaitu 2. Keadaan di mana esensi yang satu dapat mengambil tempat pada yang lain, tanpa ada penyatuan, sebagaimana halnya terlihat air bertempat dalam tempayang. Al-hulul al-sayorani ialah menyatunya 2 esensi sehingga tampak hanya satu esensi, seperti zat cair yang telah mengalir dalam bunga. Rupanya paham kedua inilah yang dikembangkan Al-Hallaj. Nur Muhammad. Ajaran Al-Hallaj yang lain adalah tentang hakikah Muhammadiyah yakni kejadian alam ini yang berasal dari Nur Muhammad. Menurut Al-Hallaj, bahwa Nabi Muhammad terjadi dari 2 wujud yaitu wujud kadim dan azali serta menyerupai manusia, Nabi. Dari nur rupa yang kadim tersebut diambil segala nur untuk menciptakan segala makhluk. Nur Muhammad bersifat kadim tetapi berbeda dengan kodimnya, Allah, tetapi perbedaannya hanyalah pada namanya saja. Menurut Al-Hallaj Nur Muhammad itu telah ada sejak dulu sebelum ada penciptaan-penciptaan yang lain. Nur Muhammad merupakan pusat kosmopologi dan pusat kesatuan pada Nabi dan Rasul Allah yang mengalami kembali ke zat Allah. Di dalam ajaran ini Al-Hallaj mengatakan, bahwa Allah menciptakan penciptanya yang pertama kali melalui nurnya yang berasal dari sebagian dirinya. Yang disebutnya sebagai Nur Muhammad, ia telah bersama-sama dengan Al-Haq sejak dulu.
Ide Nur Muhammad itu menghendaki adanya insan kamil sebagai manifestasi sempurna pada manusia. Dari sini al-halaj insan kamil Nabi Isa al-Masih adalah al-syahid ala wujudillah, tempat tajalli dan berwujudnya Tuhan. Demikian juga hidup kewalian yang sesungguhnya ada pada kehidupan Isa al-Masih itu. Nabi-nabi dan nubuatnya merupakan sebagian saja dari cahaya Nur Muhammad. Dengan demikian ada dua pengertian tentang Muhammad, yaitu Muhammad dipandang sebagai insan adalah Rasulullah yang bersifat baharu, hudus, dan hakikat kemuhammadannya berupa nur yang bersifat kadim dan azali. Tabiat ketuhanannya yang bersifat kadim disebut lahut, sedangkan tabiat kemanusiaannya yang bersifat baharu disebut nasut. Kesatuan segala agama. Di dalam ajaran kesatuan agama Al-Halaj mengatakan bahwa agama-agama yang ada di dunia ini pada hakikat sama saja. Maksudnya yang disembah sama, yaitu menuju Tuhan yang Maha Esa. Orang berbeda agama satu dengan yang lain bukan kehendaknya tetapi adalah takdir Allah. Oleh karena itu seseorang tidak usah berselisih faham antara agama yang dianutnya dengan agama yang dianut oleh orang lain. Banyak yang menampik faham Al-Halaj, tetapi banyak pula yang menerimanya dan menyiarkannya ke dalam bentuk lain. Di antaranya Abul Abbas bin Atta al-Baghdadi, Muhammad bin Khafif as-Syairazi, Ibrahim bin Muhammad an-Nazarbazi, semuanya membenarkannya. Husain bin Mashur al-Halaj adalah seorang alim Rabbani, dan orang yang melenyapkan namanya dalam ilmu sufi. Menuduh Al-Halaj meringankan agamanya, dan menuduh Al-Halaj zindik dalam itikadnya. Di antara tokoh-tokoh sufi terbesar terutama Al-Halaj, yang selalu didengar pendapatnya dalam masalah-masalah pelik dalam ilmu tasawuf dan Islam. Al-Wasiti bertanya kepada Ibnu Surai, "Bagaimana pendapatmu tentang Al-Halaj?" Jawabnya, "Ia seseorang alim yang hafal Al-Quran, seseorang yang masyhur dalam ilmu fikih, ahli hadits, sejarah agama dan sunnah Nabi." Akhbar Al-Halaj. Dalam kitab Syastus Zahab, Kusyairi memuji-muji Al-Halaj dalam risalahnya sebagai orang sufi terbesar. Puji-pujian itu diikuti oleh yang lain, diantaranya Imam Al-Ghazali. Zaki Mubarak membela Al-Halaj dalam kitab Et-Tasawuf fi Islam, Mesir, 1983, dan mempersamakannya dengan Isa al-Masih dalam ta'ayyinya zat dan sifat Allah. Dalam kitabnya yang lain menyerang Al-Ghazali dengan Ihya'nya, membela Al-Halaj dengan katanya, "Kisah Al-Halaj dengan Tuhannya adalah sebuah kisah yang jarang terdapat contoh teladannya. Karena ia mengadung peperangan antara hati dan ketakutan, antara mata dan air mata yang berlinang-linang. Orang dapat mempelajari dalam kisah itu, dan olok-olok. Jikalau penyalahan Al-Halaj itu terjadi dalam sejarah ribuan tahun, maka kita akan menamakannya suatu dongeng. Sebagaimana sebagian orang mengatakan salib Isa itu sudah termasuk di antara dongeng pula dalam sejarah dunia. Tetapi penyulaan Al-Halaj baru terjadi dan kabar beritanya mutawatir. Makanya berdiri di Baghdad dengan megahnya, dikunjungi dan diziarahi orang. Sebagaimana kuburan-kuburan lain dikunjungi orang yang mencintainya. Alangkah sukarnya kedudukan orang yang dicintai itu, baik pada waktu hidupnya maupun pada waktu sesudah matinya. Kesimpulannya, nama lengkap Al-Halaj adalah Abu Al-Mughits Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi, tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Al-Halaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah, 858 Masehi di Tur, salah satu desa sebelah timur Laut Baida, di Persia. Mengenai sebab-sebabnya hukuman masih sekarang menjadi kontroversial. Kebanyakan orang mengemukakan bahwa sebab-sebab hukumannya dilaksanakan dikarenakan ada perbedaan pemahaman dengan ulama fikih yang dilindungi oleh pemerintah. Dia dihukum bunuh dengan terlebih dahulu dicambuk, lalu disalib, kemudian dipotong kedua tangan dan kakinya, dipenggal lehernya. Kemudian potongan-potongan tubuh itu dibiarkan beberapa hari, baru kemudian dibakar, serta abunya dihanyutkan di sungai Dajlah. Pada riwayat lain disebutkan bahwa saat digantung ia dipecut 1000 kali tanpa mengeluh. Lalu tangan dan kakinya dipotong juga tanpa mengeluh, serta kepalanya dipancung. Pemikiran Al-Halaj yang sangat kontroversial yakni hulul, Nur Muhammad, dan kesamaan semua agama. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana.
Ajaran Al-Halaj yang lain adalah tentang hakikah Muhammadiyah, yakni kejadian alam ini yang berasal dari Nur Muhammad. Menurut Al-Halaj, bahwa Nabi Muhammad terjadi dari dua wujud, yaitu wujud kadim dan azali serta berperangai sebagai manusia. Nabi Al-Halaj mengatakan bahwa agama-agama yang ada di dunia ini pada hakikat sama saja. Maksudnya yang disembah sama, yaitu menuju Tuhan yang Maha Esa. Abul Abbas bin Atta Al-Baghdadi, Muhammad bin Hafif As-Syairazi, Ibrahim bin Muhammad An-Nazarbazi, semuanya membenarkannya.